Ya, kita tahu beberapa hari yang lalu Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan ada seratusan lebih ya hoax-hoax yang terjadi di tengah isu corona ini yang juga semakin menambah problematika penanganan kasus corona, mungkin juga memperparah situasi dan juga keadaan. Apa yang akhirnya membuat justru di tengah situasi seperti ini hoax juga tetap ada dan apakah ini karena kemudian tadi ya informasi yang tidak satu pintu tadi atau ini juga bagian dari kepanikan masyarakat? Mas Revo seperti apa? Hoax itu kan pasti sebuah keniscayaan. Infrastrukturnya mendukung, siapapun bisa membuat atau memposting sesuatu. Akhirnya orang yang tidak paham itu memposting hal yang ternyata salah gitu. Ada misinformasi, ada disinformasi kan kalau kita melihat definisi dari hoax itu. Ada misinformasi itu orang yang menyebarkan informasi itu dia tidak tahu kalau itu salah. Jadi dia menyampaikan. Tapi ada juga disinformasi. Dia memang sengaja membuat informasi palsu itu. Tujuannya macam-macam, entah itu untuk propaganda, entah itu untuk tujuan politiknya dia atau untuk ya macam-macam lah itu. Nah, sekali lagi ini sebenarnya memang tugas dari Kementerian Kominfo ya, Kementerian Kominfo untuk melakukan cek fakta ini dan kemudian mengedukasi masyarakat ini berita yang salah misalnya seperti itu. Cuman selama ini kita melihat cek fakta itu justru lebih banyak dilakukan oleh media. Bukan oleh Kominfo. Dan harusnya untuk menangkal hoax ini juga harus membuat narasi-narasi yang kemudian narasi-narasi baru, bukan hanya sekedar mengatakan bahwa ini hoax gitu, enggak, tapi juga membuat narasi-narasi yang bisa mencerdaskan publik gitu. Nah, ini yang kita melihat sebenarnya masih perlu terus ditingkatkan oleh Kominfo. Oke. Mas Bambang, apa yang membuat publik kita justru masih termakan hoax, terutama juga soal corona? Nggak cuma publik kita, kalau menurut saya kalau kita mempelajari tentang epidemi, outbreak epidemi, yaitu terjadi disinformasi, misinformasi itu bagian yang memang selalu terjadi gitu loh. Ya keniscayaan lah kalau disebut tadi ya. Sehingga dalam penanganannya itu juga sudah ada cara-cara menanganinya gitu loh. Tapi kan kalau masalah kita nomor satu, nggak ada satu komando gitu loh yang mengkoordinir ini semua gitu loh. Sehingga akhirnya semua jalan sendiri-sendiri dengan sektornya sendiri-sendiri. Nah, itu sendiri mengakibatkan muncul kebingungan gitu loh ya. Nomor satu sih menurut saya mesti ada satu dulu tuh, satu otoritas jelek gitu. Ini mengontrol semuanya, kemudian ya terus terang sebetulnya kritik saya juga sama teman-teman saya di TVRI, RRI ini yang namanya media publik itu harusnya ini dia paling depan, paling depan lah di sini ya kan. Itu kan dia ke publik betul begitu. Tapi ya kita tahu lah malah TVRI-nya bertengkar antara Dewas dan direksi ya. Kalau kita lihat kan di BBC, misalnya Deutsche Welle, apa itu kan NHK, mereka di depan ya. Dan kalau kita lihat soal hoax ini kan, soal Wuhan ini kan, jadi segala macam konspirasi tumbuh. Itu kalau menurut saya nggak bisa dihindari lah. Oke, nggak bisa dihindari atau bahannya banyak untuk dibuat hoax akhirnya? Ada dua situasi yang membuat hoax itu muncul. Nomor satu adalah politik, nomor dua kesehatan. Bahkan kesehatan hoaxnya muncul jauh sebelum politik. Kita sering disajikan misalnya jahe bisa menyembuhkan ini. Paling banyak itu. Paling banyak justru kesehatan. Dan kadang-kadang bertentangan. Yang ini bilang bahaya, yang ini bilang manjur. Seolah-olah ada satu bahan yang bisa menyelesaikan, dan akibatnya harganya naik. Betul. Ya kan? Nah, jadi dua itu. Nah, dalam kasus corona ini, dua ini bercampur. Jadi politik ada, kesehatan ada. Politik ada, kesehatan ada. Politik terkait unsur politiknya dengan apa unsur politiknya? Tiongkok. Anda tahu di sini Tiongkok seperti apa. Karena itu kenapa namanya itu COVID-19. Biasanya namanya pakai nama tempat. Tadinya kan virus Wuhan. Seperti MERS. MERS itu ME-nya kan Middle East. SARS itu South Africa dan seterusnya. Jadi nama tempat. Ini WHO kemudian memutuskan untuk pakai nama Corona Virus Disease 19 karena ditemukan Desember 2019. Karena unsur politiknya sangat kuat begitu loh. Menimbulkan politik rasis terhadap Tiongkok ya. Nah, ini yang bikin berabe sehingga
lebih rumit urusan ini, lebih rumit daripada hoax di Pilpres saya kira. Ya, lebih rumit. Nah, karena itu memang saya setuju Kominfo, dan saya kira kan tadi 100 sekian itu kan berkat Kominfo juga. Artinya Kominfo sebelum bekerja. Bagus kemudian ditambah oleh media-media yang melakukan fact checking. Di Amerika juga seperti itu. Fact checking dilakukan oleh sekumpulan media bekerja bersama-sama untuk juga malah melawan pemerintah tuh. Karena pemerintahannya kan siapa namanya Donald Trump itu kan rajin, gemar menyampaikan hoax begitu kan. Nah, di kita ini ketemu antara yang dilakukan Kominfo, kita tidak tahu kalau Kominfo tidak bekerja bahwa ada 156 hoax, pasti bekerja dia kan. Ditambah lagi teman-teman juga melakukan itu. Saya kira ini bagus. Cuman dikritik malah dia men-take down persoalan foto seni yang dianggap porno. Ya, Mas Revo, kalau unsur politisnya apa dalam kasus hoax di Corona ini? Anda melihat hal yang sama tidak tadi dikatakan oleh Bang Usman juga? Hoaxnya kalau politiknya memang seperti Bang Usman bilang, kalau untuk politik dalam negeri kayaknya sekarang masih belum begitu banyak ya. Banyak kan lebih pada informasi yang salah tentang kesehatan. Saya kira lumayan ya terjadi, misalnya kemarin MUI bicara bahwa hoax karena babi gitu kan. Babi itu ya orang Tiongkok, mohon maaf ya kan suka makan itu. Jadi lari ke sana. Ke agama juga dilarikan itu kan, agama itu pasti terkait dengan politik. Jadi terjadi politik juga untuk menyerang pemerintahan yang sedang berkuasa. Tapi lebih pada ini. Ada juga misalnya dikatakan ini hukuman Tuhan buat kezaliman. Yang zalim kemudian pertanyaan siapa? Pemerintah. Oke, warnanya begitu-gitu lagi ya. Oke, baik. Ada loh kalau kita periksa satu-satu itu. Baik, terakhir dari masing-masing dari Anda, apa kemudian yang catatan Anda untuk pemerintah untuk ke depan agar lebih baik lagi bisa menangani kasus ini, karena ya mudah-mudahan tentu tidak ada case-case yang lain, tapi tentu kan ini perlu diantisipasi dari jauh-jauh hari. Mas Revo terlebih dahulu. Ya itu tadi, kita semua bertiga rasa-rasanya sepakat bahwa ini perlu ada pemegang tongkat komando untuk menyelesaikan ini. Semua sektor ini, mengkomandoi semua sektor supaya antisipasi epidemi corona ini tidak semakin menjatuhkan kita lah ya, gitu, secara ekonomi, secara kesehatan, secara politik dan sebagainya. Jadi perlu ada siapa nih sekarang yang akan mengkomandoi. Oke, baik. Mas Bambang? Saya setuju dengan pendapat itu, dan juga ya terus terang saya sih termasuk yang berharap ini kan coronavirus itu sebenarnya virus yang sama untuk flu juga. Dan memang biasanya flu itu kan keluar saat winter. Begitu summer dia hilang sendiri ya. Ya kita berharap mudah-mudahan menuju ke summer ini. Menuju ke arah sini. Tetapi ada dampak-dampak yang lain harus kita pikirkan. Ini kan bukan hanya masalah kesehatan. Jadi bagaimana kita mengatasi dampak-dampak yang lain gitu ya. Itu kita harus duduk pikirkan bersama gitu. Misalnya aja ada perdebatan soal wow, ini mesti dimudahkan turisme. Loh, kalau masalah kesehatannya belum selesai, memang lalu lintas manusia kalau bisa diturunkan dulu, supaya nggak gampang itunya ya. Kita harus ya ibaratnya kalau puasa dulu sebentar nggak apa-apa gitu supaya tambah sehat gitu. Tapi bukan berarti kita panik. Nah, memang mencari garis antara meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan itu memang seni sendiri ya. Dan karena itu memang perlu ditunjuk orang yang memang pas lah untuk masalah itu, dan itu harus ditunjukkan juga oleh pemerintahnya. Jangan misalnya tahu-tahu ditunjuk orang pemerintah menjelaskan tentang tidak perlu panik, dia sendiri pakai masker gitu kan. Oke, baik. Bang Usman, terakhir dari Anda singkat seperti apa? Saya kira memang harus ada satu komando. Ya, apakah itu KSP atau siapapun, tapi saya kira jangan presiden lah. Urusannya terlalu banyak beliau ini. Dan kemudian edukasilah masyarakat, ya, fasilitasilah masyarakat, selesaikan urusan corona ini, penanggulangannya, sambil kemudian melakukan edukasi supaya masyarakat tidak panik. Saya kira itu aja. Oke, mudah-mudahan kapan kemudian Pak Kuntoro bisa kali ya. Mungkin juga. Karena udah pernah BRR. Iya. Mudah-mudahan catatan-catatan editorial ini juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk bagaimana bisa menangani kasus ini, karena supaya lagi-lagi jangan sampai publik juga dirugikan begitu karena kemudian pemerintah tidak cukup sigap untuk menangani kasus ini. Terima kasih banyak Bang Usman, Mas Bambang, Mas Revo, terima kasih banyak sudah hadir di Layar Demokrasi malam hari ini. Kami akan segera kembali dengan informasi yang lain, tetap bersama kami di Layar Demokrasi.